Yes, hari ini saya mengajak teman-teman untuk bedah jurnal. Yes, ini adalah kegiatan yang normal sekali dilakukan seorang pebisnis yang sedang menjalankan bisnis trading. Semuanya kita membaca data. Action kita apa saat kita trading, semuanya based on data. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengevaluasi salah satu jurnal nih teman kita yang kemarin ngirimin jurnal ke saya. Nah, by the way, mohon maaf ya untuk teman saya ini yang udah mungkin cukup lama ya, berminggu-minggu kemarin saya barusan aja bisa ketemu waktunya hari ini. Jadi kita yuk bedah bareng-bareng. By the way, bukan hanya teman-teman yang akan belajar malam hari ini, saya juga ikutan belajar bareng-bareng ya. Nah ini teman-teman, ini adalah data teman kita. By the way, ini adalah teman sekelas waktu saya belajar trading. Nah ini adalah data backtest ya harusnya. Ini cukup random sebenarnya datanya. Kalau teman-teman lihat pairnya ada di Audi CHF, Euro CAD, GB, NZD dan sebagainya. Nah kita akan lakukan analisa bareng-bareng ya teman-teman. Setupnya kenapa kok ini bisa loss, kenapa kok ini bisa win. Sebenarnya data yang cukup sempit ini, cukup sedikit ini tidak bisa menggambarkan setup secara keseluruhan ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman perlu garis bawahi. Tapi dari mungkin pengalaman saya yang sudah terbiasa melihat gambar-gambar setup ya, mungkin ribuan atau bahkan puluhan ribu setup yang udah saya lihat. Jadi kita bisa belajar bareng, mungkin saya ada insight saya akan share ya teman-teman. Nah, ini adalah jurnalnya. By the way, sedikit masukan ya. Jurnal yang ideal sebenarnya ada beberapa komponen. Yang pertama itu data-data yang umum ya terkait tanggal dan waktu. Nah, teman-teman di sini saya sudah ambil salah satu contoh jurnal yang menurut saya ini paling oke. Di sini kalau teman-teman lihat nomor transaksi wajar ya, teman-teman di sini bisa melihat tanggal dan waktunya. Di sana dicatat dengan sangat lengkap ya. Sudah sering saya share teman-teman. Jadi jurnal jangan hanya cuma tanggal gini aja, ini tanggal apa juga kurang diketahui ya. Kalau ini kan jelas ya, kapan zona terbentuk, tanggal dan waktunya tercatat jelas ya. Kemudian kapan waktu open posisinya dicatat dengan jelas, kapan tanggal dan waktu areanya terclose, baik itu SL ataupun TP semuanya dicatat. Itu adalah tanggal atau parameter yang umum ya terkait tentang tanggal. Bahkan saat TP close TP max-nya teman kita yang lain ini mencatatnya tanggal dan waktu. Sekali lagi ini sangat ketat ya pencatatannya. Yes, memang perlu effort yang cukup lebih, tapi saya rasa dengan kita punya data yang sangat lengkap seperti ini, kita bisa membuat keputusan yang jauh lebih akurat ketimbang kita punya data yang hanya seuprit ini ya teman-teman. Kita nggak bisa membuat keputusan apa-apa ya. Di contoh yang saya contohkan di sini pairnya jelas, ini parameter-parameter yang umum, strateginya apa, time frame trennya berapa, time frame entry-nya berapa, jumlah karakter zone-nya apa, rally based rally atau drop based drop atau apapun itu, trennya apa, direction-nya apa, kemudian areanya ada di mana, stiffness-nya seperti apa, jumlah base-nya seperti apa, scoring-nya seperti apa nih teman-teman bisa bisa lihat ya. Saya nggak akan tunjukin semuanya teman-teman karena ini privacy teman-teman. Saya akan tunjukin sekilas aja. Jadi sepenting ini teman-teman bisa lihat ya, mulai dari parameter yang umum dicatat, kemudian parameter yang mulai spesifik ya terkait lokasi, ini teman-teman bisa lihat, kemudian terkait struktur zonanya, scoringnya dan bla bla bla, teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir tentu resultnya. Resultnya teman kita ini mencatat ya. Ada yang 1:1 nih, contoh ya. 1:1, 1:2 semuanya dicatat dan ada catatan note before afternya dan gambarnya teman kita ini formatnya beda ya, sedikit berbeda. Jadi beliau pakai PowerPoint, jadi saling nge-link gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kurang ideal ya. Jadi ini bukan jurnal yang ideal. Kita mau baca pun susah teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini hanya beberapa parameter aja yang sangat umum ya, sangat general terkait pair, kemudian actionnya buy atau sell, kemudian ini lokasinya ya, ini PLN, higher high ini ya, ini bahasa-bahasa yang digunakan teman kita. PLN itu mungkin maksudnya ini ya, uptrend atau downtrend. Ini nggak tahu kalau LL atau higher high ini saya juga nggak tahu gimana. Nah di sini mungkin di sweet spot mungkin ya. Dan kita sekarang coba deh langsung amatin ya gambar before dan afternya atau langsung afternya aja deh ya. Kita akan lihat ya. Ini gimana cara buka di TradingView gini ya. Nah ini dia ya. Saya akan buka aja semuanya karena datanya sedikit, kita akan coba buka semuanya. Ini nggak ada gambar afternya ya. Oke, kalau kita amatin teman-teman, ini adalah setup yang pertama Euro CAD itu berarti yang ini ya. Lah kok kualik ya? Oh, aduh CHF yang ini ya. Oke. Oke, ini aduh CHF teman-teman. Ya,
ini saya nggak bisa ketemu afternya seperti apa audit CHF ini. Kita akan coba lihat ya. Ini zona yang dimaksud yang mana nih Mas? Ya, jadi teman-teman please be spesifik ya. Lebih spesifik lebih bagus ya. Jadi jangan sampai kita sulit bacanya. Jadi kalau kayak gini nih zona yang maksud yang mana? Yang ini kah? Atau yang ini kah? Atau yang mana? Yang ini kah? Atau yang ini? Atau yang ini? Nah, itu kan repot ya kalau kita ya mungkin ini ya audit CHF, mungkin zona yang bawah ini yang dimaksud ya. Nah, kebetulan teman kita ini pakai EMA, teman-teman bisa lihat. Oke, ini adalah area yang sangat agresif kalau kita amatin lebih detail lagi. Oke, ya, ini zonanya mungkin cara markingnya sedikit berbeda ya. Jadi kalau saya pribadi akan markingnya sampai atas sana. Ini kalau urusannya marking ya, teman-teman. Ini yang di marking cuma selebar ini, kalau saya mungkin sampai atas sana karena ini base juga ini yang atas ya. Dan ya ini adalah setup yang agresif. Saya pribadi alirannya cukup konservatif. Jadi area-area yang saya pilih ya tentu saja yang ada di area EMA 100 dan 200. Itu rule yang saya gunakan dulu teman-teman. Sekarang saya nggak pakai EMA tapi berkaca dari rule yang saya gunakan kemarin ya, saya akan selalu memilih dari zona yang ada di sini. Di EMA 100 dan 200. Kalau ini terlalu agresif ya, walaupun TP di sini bukan role saya. Tapi ini setup yang sangat bagus ya teman-teman, bisa lihat ada drop yang sangat mencuat ke bawah nih, muncratannya sangat jelas ya. Tinggal perhatikan aja ini ada news atau enggak ya, kira-kira gitu. Kemudian ini setup di Euro CAD. Euro CAD ini adalah setup yang kurang tepat sebenarnya ya. Saat kita trading pakai EMA, lihat EMA 200-nya ini mulai nyebrang. Jadi buy di sini sebenarnya udah nggak valid ya kan. Jadi kalau di sini mengalami SL, artinya SL di sini nggak perlu ya. SL di sini nggak perlu karena EMA-nya sudah nyebrang. Jadi pentingnya kita untuk selalu disiplin dan konsisten saat pengambilan zonanya. Jadi EMA itu teman-teman mempermudah kita memilih lokasi yang mana nih yang mau kita pilih. Jadi kalau teman-teman udah dibantu EMA lokasinya di situ ya silakan konsisten sama role tersebut ya. Jadi jangan sampai dilanggar. Contoh ini juga setup yang ini juga kurang jelas zonanya. Kalau teman-teman lihat ini time-nya cukup banyak ya dan teman-teman bisa amatin ini candle-nya meninggi dulu sebelum drop. Teman-teman saya yakin kalau kita naikkan ke H2 ataupun H3, candle ini meninggi dulu sebelum drop. Teman-teman waspadai. Walaupun ini muncratannya bagus ya, tapi kalau strukturnya tidak terlalu bagus secara scoring dan strukturnya tidak terlalu menarik, ini pun juga bukan setup yang terbaik, teman-teman. Jadi ini bukanlah, bagi saya ini bukanlah SL yang bagus ya, teman-teman. Kira-kira gitu ya. Kalau ada SL yang bagus, saya akan katakan itu adalah SL yang bagus. Contoh di sini, ini adalah SL yang, ini juga bukan zone nih, teman-teman. Kalau zone itu kan harus base ya di tengahnya, tapi di sini ada candle warna hijau di situ. Artinya candle ini naik dulu sebelum drop ya. Jadi ini bukanlah area yang menarik ya, teman-teman, berdasarkan bentuknya. Jadi saya pribadi tuh harus skor, ya skornya harus bagus, saya pribadi ya, dan strukturnya harus bagus. Jadi skor dan struktur. Teman-teman bisa amatin video-video di YouTube Jaripedia, banyak sekali kita ngobrolin tentang ini ya. Jadi saya pribadi nggak akan masuk di sini ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke, ini satu candle base ya. Sebenarnya kita perlu konfirmasi untuk turun time frame ke 45, ke 30 sampai ke 15 menit. Tapi mungkin di time frame yang lebih rendah, kemungkinan besar ini bentuknya bagus ya. Ini setup yang valid, lagi-lagi ini setup yang agresif ya. Setup yang agresif, jadi ya saya sebenarnya kurang terlalu suka kalau agresif, tapi ya kalau teman kita agresif ya monggo silakan. Saya pribadi dulu saat pakai EMA selalu konservatif ya. Jadi saya hanya memilih zona-zona yang ada EMA 200 yang ini dan 100-nya. Oke, itu kira-kira sedikit masukan. Di sini teman-teman ini adalah setup yang juga sama-sama valid, sama seperti yang ini teman-teman ya. Ini kan. Oke, di GBP USD ini teman-teman bisa lihat kan. Ini setupnya sama. Jadi ini kalau SL di sini ya 1:1 sih. Di sini SL tapi ini adalah SL yang valid juga. Nah, ini mungkin tambahan ya teman-teman. Perhatikan nih, zona ini terbentuk setelah drop yang sangat kencang. Tuh ada candle Marubozu ya. Candle Marubozu terbentuk, kemudian bikin base, baru drop lagi. Sebenarnya ini bukanlah zone yang ideal. Zone yang ideal adalah origin dari move-nya. Bukan di tengah-tengah move dia bikin base ya. Teman-teman itu perlu teman-teman juga garis bawahi. Contoh berikutnya di sini GBP CHF, kita akan, yes ini level on level. Nah ini baru base yang menarik ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya teman-teman. Saya akan zoom in nih teman-teman. Oke, ini adalah level on level zone. Kalau teman-teman lihat di sini ada drop. Di sini base, dan kalau teman-teman lihat ini strukturnya bagus banget. Kalau kita ngomongin skornya zona yang ini teman-teman itu 4 poin, -1 di sini.
kepanggil di sini ya, -1. Skornya berapa? Skornya 4 poin, oke. Plus di situ ada odds and answer yang namanya quick retest. QR ya, quick retest. Itu menandakan bahwa imbalance-nya cukup menarik. Dan di sini adalah setup yang sangat bagus menurut saya. Dan di sini teman kita combine sampai zone yang ini. Oke, ini menarik ya. Kenapa beda tadi ya? Harusnya kalau tadi cara marking zonanya kayak gini, oh sorry yang ini ya. Yang ini kan di-combine tuh sama zona yang atasnya lagi. Nah, kalau ini kenapa kok tidak di-combine sama sini? Ya, jadi cara marking kita harus konsisten juga ya. Itu sedikit masukan. Yes, itu menarik juga. Dan di sini ini juga zone yang sangat menarik teman-teman. Saya nggak tahu ini hasilnya seperti apa, tapi kalau teman-teman ini adalah zone yang menarik. Tapi minusnya satu, teman-teman harus amatin nih, EMA-nya nyebrang. Oke, EMA-nya nyebrang. Oke, EMA-nya nyebrang. Jadi itu adalah sedikit evaluasi untuk kita bersama. Jadi yang pertama ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa jadi teman-teman selalu kita harus loh, ini kok gede teman nih. Nah, yang pertama harus journaling dengan data yang lengkap ya, yang lengkap dan objektif tentu saja. Jadi harus lengkap, parameter-parameter apa yang perlu kita cek kita masukin. Jadi jangan sampai kosong kayak gini ya. Kita nggak bisa filtering teman-teman. Kalau kita melihat ya salah satu data yang saya tunjukin ke sini, teman kita gampang banget nih, tinggal filter aja zona-zona yang punya probabilitas yang bagus seperti apa. Tinggal difilter, kita amatin polanya, tinggal kita cari setup-setup yang sama yang punya pola yang sama di kemudian hari. Kira-kira gitu. Tinggal kita filter misalkan nih. Saya mau cari misalkan ya, saya mau jam trading yang paling bagus tuh jam berapa? Zona terbentuk itu di jam berapa? Teman kita tinggal filter nih, tinggal difilter. Jadi gampang banget kalau kita bisa mainin Excel-nya kayak gini, datanya lengkap sehingga kita bisa melakukan filtering. Itu tips yang pertama ya. Jadi journaling dengan data yang lengkap dan objektif. Sehingga teman-teman bisa melakukan filtering, dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan pola-pola area yang seringkali bekerja. Kalau teman-teman udah ketemu polanya, tinggal kita ulang lagi, kita cari setup yang punya pola yang sama. Sehingga potensi kita win lebih besar ketimbang kita loss-nya. Jadi journaling lah selalu dengan data yang lengkap dan objektif. Maka dari itu kan di Jaripedi itu kan ada proses trading ya, jalur untuk belajar gimana caranya teman-teman bisa memahami trading yang sederhana, paling cepat ya 3P. Prepare, practice, dan perform. Prepare ini adalah di tahapan di mana teman-teman mempersiapkan semuanya. Kalau teman-teman pengen belajar lagu nih, misalkan ini analogi yang beberapa kali saya sampaikan. Teman-teman misalkan pengen belajar main gitar nih ya, pengen nyanyi lagunya Blackpink. Teman-teman belajar chord gitar Blackpink. Nih, cari chord gitar Blackpink yang ingin teman-teman pelajari apa aja. Nih, misalkan saya pengen belajar lagu Rose yang ini saya nggak tahu bacanya gimana caranya. Gun ya, Rose atau Rose ya teman-teman. Gun. Nih teman-teman bisa lihat kunci apa yang dibutuhkan. Ada C, ada G on B, ada A minor, ada F, ada C, ada G on B lagi. Apakah ada kunci yang lain misalkan? Teman-teman bisa prepare semua kuncinya. Oh, telunjuk saya harusnya posisi di senar berapa nih, fretnya berapa. Nah, itu tahapan prepare. Nah, kalau teman-teman udah selesai prepare, artinya teman-teman udah mempersiapkan semuanya, baru teman-teman praktis. Jadi jangan sampai teman-teman praktis tapi belum prepare, itu yang berbahaya. Maksudnya gini, kalau teman-teman pengen nyanyi lagunya Blackpink, tapi teman-teman maksain mencet kunci F tapi nggak tahu kunci F itu apa, itu kan sama aja bohong ya. Jadi kalau kita udah melampaui fase prepare dengan benar, oh saya tahu kunci C, saya tahu kunci A minor, saya tahu kunci G on B, saya tahu kunci F dan seterusnya. Jadi saat saya praktis nanti di P yang kedua, teman-teman akan mudah latihannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, contoh di sini, teman kita tahu tuh parameter apa yang udah atau yang perlu dicatat. Ini preparingnya semuanya jelas tuh. Kalau teman-teman mau masak, saya kasih analogi yang lain nih ya. Teman-teman mau masak sop, berarti harus ada wortel, harus ada bayam. Kok bayam sih? Harus ada wortel, harus ada apa lagi sih kalau di sop tuh? Saya tahu bahasa Jawanya, tapi bahasa Indonesia apa ya sayur ya? Ya dan kawan-kawan ya, kentang ataupun bumbu-bumbu yang lain ya misalkan ya. Teman-teman harus prepare itu baru bisa dimasak. Oke. Ini adalah prepare-nya, tanggal harus dimasukin, kemudian pair-nya apa, kemudian areanya, lokasinya di mana. Semuanya teman-teman pelajari, odds and answer-nya apa, scoringnya gimana, cara melakukan scoring, melihat trennya seperti apa, dan teman-teman bisa catatnya itu adalah tahapan prepare. Oke, setelah prepare teman-teman baru bisa latih. Jadi kalau teman-teman nggak punya data yang lengkap ya, percuma. Jadi gitu ya, hanya buang waktu. Nanti teman-teman balik lagi ke prepare, balik lagi terus ke prepare, terus nggak jalan-jalan. Jadi pastikan tips yang pertama journaling dengan data yang lengkap dan objektif. Oke. Yang kedua adalah saat teman-teman udah masuk di fase
praktis ya teman-teman, selalu disiplin dan konsisten. Ini memang dua kata yang mudah banget dikatakan tapi sulit banget dilakukan. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu teman-teman. Jadi karena teman-teman udah menyepakati, oke saya tradingnya pakai EMA, ya konsisten sama rule yang sudah teman-teman buat. Jadi teman-teman udah journaling, udah punya data yang lengkap dan objektif, udah teman-teman melakukan filtering, artinya ketemu role trading yang teman-teman pengenkan, ekspektasinya semuanya udah ketemu jelas banget, tapi teman-teman saat eksekusinya tidak disiplin, nah ini yang berbahaya. Jadi ibarat kita udah mempersiapkan semuanya, mau masuk ke dalam gua nih, kita udah pakai trust carrier, kita udah bawa center, bawa peta, bawa perbekalan, bawa tempat untuk tidur, tenda dan kawan-kawannya. Tapi teman-teman pas mau masuk tendanya, teman-teman buang perlengkapan, perbekalan teman-teman tadi, teman-teman lemparin gitu aja ke jurang misalkan. Nah, percuma kita bawa carrier, tas ransel dan kawan-kawannya, perlengkapan semuanya, tapi saat kita masuk ke dalam gua kita buang semuanya alias nggak disiplin, nggak konsisten, itu percuma. Jadi ini ya teman-teman, 2 tips ya. Jadi pastikan teman-teman prepare-nya semuanya lengkap baru praktis ya. Setelah praktisnya kelar baru perform. Ini alur yang jangan sampai dipecah. Semoga membantu. Kalau teman-teman pengen terus bertumbuh barengan sama saya dan juga teman-teman yang lain, teman-teman bisa join di program VIP Mentoring Program. Teman-teman akan sering ketemu sama saya kayak gini secara live. Jadi teman-teman bisa Q&A, tanya jawab langsung sama saya, dan juga teman-teman bisa akses ke forum. Teman bisa ngobrol terus sama saya everyday secara tertulis di sini. Saya Dani Indra Pratama undur diri. Happy terus dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ciao.